B-I-B-L-E. How wonder enrich me and empower me so greatly. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. How wonder enrich me and empower me so greatly. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Halo Bu A. Apa kabar adik-adik semua? Sarangbi. Sudah siap untuk berpetualang hari ini? Pastinya sudah, Bu. Kan Iya. dari kemarin kan pasti besok ada apa ya? Besok ada apa lagi Oh ya? iya, hari ini hari kedua di Bible Enrich and Empower bersama dengan Bu Ar, dan Bu Feby. Ya, adik-adik penasaran kan? Pasti hari ini kita mau petualangan kemana lagi? Kemana ya? Kemana kemarin? Kemarin kan kita kan ngelihat ini ke peternakan lebah, Bu Dan Ar. hari ini pasti ada pengalaman lagi ya. Iya. Baru di hari kedua. Tapi nanti penasaran? Penasaran, Bu? Ya kan adik-adik? Ibu Iya. Feby aja Tapi penasaran. Penasarannya? Oh, itu ya? Iya dong. Emangnya? Ya, Mau ngapain kita sekarang? Iya, kita harus memberi salam dulu. Karena tadi kan adik-adik udah kita kasih salam. Oh, Bu Feb iya. udah kasih salam ke saya. Iya ya, Bu Ar iya. udah kasih salam ke Bu Feb. Bu Feb udah kasih salam ke Bu Ar. Ah. Kita mau kasih salam buat Tuhan. Tuhan. Selamat pagi, Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, kita sudah memberi salam buat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan acara kita hari ini, pastinya apa? Berdoa. Kita berdoa dulu sebelum melanjutkan acara kita ya. Bapak yang baik, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami, walaupun kami masih melalui virtual, tapi kami percaya ini tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi keimanan kami. Bapa di surga, tolong kami, pimpin kami, acara kami ini di hari kedua ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, biarlah kami senantiasa diberi kesehatan buat kami, buat yang terlibat semuanya, sehingga senantiasa ada sukacita. Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sudah berdoa, sudah menyapa Tuhan. Ya, pastinya kita memuji Tuhan lagi dong, ya kan adik-adik? Tapinya Bu Ar, kemarin kan kita sudah ke peternakan lebah tuh ya. Ternyata di sana Tuhan tuh menciptakan lebah dengan berbagai macam jenis ya. Banyak ya, kita baru tahu ya. Dengan keistimewaannya sendiri, masing-masing lebah punya keistimewaan sendiri. Ternyata
Kita juga loh Kak, sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, Tuhan ciptakan dengan begitu istimewa. Kita masing-masing punya keistimewaan. Iya, kita nyanyikan ya pujiannya. Iya. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kayaknya masih kurang mantep ya Bu Feb ya. Kita mau lebih semangat lagi ya. Iya. Yuk berdiri semua ya, jangan ada yang duduk. Makanya kita tunjuk kita istimewa. Aku istimewa ya. Iya, Tapi betul. Saya sekali lagi coba supaya lebih semangat. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Harus lompat ya. Iya, biar semangat. Kan kita kalau lompat agak maaf ya adik-adik Iya, ya. Tapi yang di rumah sih kita percaya. Semangat. Lebih semangat, lompatnya lebih tinggi tadi ya. Betul, lebih tinggi Iya. dari Bu Febi dan Kak Ar. Kita Iya. istimewa Bu Feb. Betul, kita istimewa Bu Artini. Iya, karena Tuhan menciptakan kita masing-masing punya keistimewaan masing-masing ya. Iya, betul. Coba ada yang pintar apa Bu Feb? Pinter nyanyi kayak Bu Artini. Malu. Ada yang pinter menari mungkin. Iya, ada yang pintar melukis. Oh iya, ada yang pintar melukis. Ya, semuanya istimewa. Iya. Nah, Bahkan di Alkitab juga loh, ada tuh tokoh Alkitab yang Tuhan beri keistimewaan. Siapa? Beri kekuatan yang super. ada ya? Ada. Emang ada? Adik-adik ayo tebak siapa yang Tuhan beri kekuatan yang super. Ada yang tahu? Buat? Super duper ya? Super duper. Iya, di Alkitab ada tokoh yang kekuatannya super duper. Nah, Siapa? Itu tuh ada yang jawab tuh kan. siapa ya? Simpson. Iya, Simpson. Iya, Betul. 100 buat adik-adik semua. Ada lagunya, Bu. Oh, ada ya? Iya dong. Kalau gitu mari kita pujikan ya. Kita Iya. nyanyikan. Yuk, kita nyanyi. Simpson. Simpson orang kuat, badannya tinggi tegap. Simpson pilihan Tuhan, kekuatannya luar biasa. Sayangnya dia jatuh, dibujuk Delila, kekuatannya hilang dalam sekejap. Matanya dibutakan, dijadikan tontonan, tiang dirubuhkan, Simpson mati
bersama orang Filistin. Gitu ya ceritanya ya. Iya. Iya, Simpson itu kuat. Tapi akhirnya kekuatannya hilang. Yuk kita nyanyikan lagi ya. Sekali lagi deh. Simpson Orang kuat, badannya tinggi tegap. Simpson pilihan Tuhan, kekuatannya luar biasa. Sayangnya dia jatuh di bujuk Delila, kekuatannya hilang dalam sekejap. Matanya dibutakan, dijadikan tontonan, tiang dirubuhkan, Simpson mati bersama orang Filistin. Iya, karena apa Bu Feb? Seringkali kita sudah dikasih keistimewaan, suka gede kepala, suka sombong, suka sombong, tinggi hati, ya kan? Iya, emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh nggak Tuhan boleh? maunya Tuhan supaya kita tetap rendah hati. Oh begitu. Tidak boleh sombong, walaupun kita lebih bisa dari teman-teman yang lain. Oh begitu ya, jadi kita nggak boleh sama dengan dunia ini ya, harus Nggak tampil boleh. beda. Iya, kita harus tampil beda deh begitu. pokoknya. Ya begitu adik-adik ya. Iya. Kita walaupun istimewa, kita harus tampil beda, Beda. tidak sama dengan dunia ini. Yuk kita nyanyi lagi. Aku berani Tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Berdiri karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi Bu Feb, biar semangat. Ya, yuk berdiri semua ya, jangan ada yang duduk. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku buat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, Kita harus berani tampil beda. Berani tampil beda itu apa? Berani tampil beda artinya tidak sama dengan dunia ini. Kalau Iya. dunia ini mengajarkan yang nakal-nakal, kesombongan, kita nggak boleh seperti Iya. itu. Makanya seperti tadi ya, kalau kita digoda, kita harus berdoa. Nah. Kalau dirayu, Iya. Bagaimana dong kalau Tolak. begitu? Kita Biar harus kita tolak. bisa menolak, Bu Ar, biar menolak godaan yang datang sama kita. kita harus berdoa tadi, Bu Berdoa Feb. terus juga kita harus rajin. Membaca Alkitab. Itu berarti mendengarkan firman Tuhan. Iya betul. Ya. Karena Alkitab itu sumber pengetahuan buat kita. Ya kan? Iya ya. Betul, sumber pengetahuan. Di Alkitab kita diajarkan untuk seperti menyenangkan hati Tuhan bagaimana. Iya. Terus kalau kita salah, Alkitab juga mengajarkan kita, Kak. Nah, itu kan temanya kan? Oh iya ya. Temanya? Tema kita ya. B-nya begini katanya. Iya. B. Bible
enrich, and empower. Nah gitu, Bu iya. Feb. Ada salamnya ya. Iya. Kayak Terus, small punya sendiri. iya, kalau ini sarang B B. ada iya, sarang B. Dan ada lagunya juga, Bu. Yuk, kita mau nyanyi. Ya, pasti adik-adik sudah tahu kan ya. Kemarin sudah belajar bersama kan? Kemarin Iya, sudah kalau hari diajarkan. pertama semuanya diajarkan. Iya, kalau supaya semua- hari kedua, hari ketiga semua sudah bisa. hafal. Gerakannya pasti ya kan? sudah lebih mantap Iya. nih. Yuk, kita nyanyi Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone of the word of God. The Bible, the Bible, how wonder enrich me and empower me so greatly. The Bible. Kita lebih semangat nih. Ya. Semuanya berdiri, ikuti gerakannya. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, how wonder enrich me and empower me so greatly. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone of the word of God. The Bible, how wonder enrich me and empower me so greatly. The Bible, Bu Febi. Semangat kan? Ya, semangat lah walaupun kita ngos-ngosan ya. Iya, tapi tetap semangat. Iya, bikin BIBLE. Itu biar supaya adik-adik di rumah juga ingat. Loh, Kenapa, Bu Ar? Ada yang dicari? iya kan katanya ada kawan kita yang mau ikut petualangan sama kita. Iya ya. Kok nggak ada? Iya, ada Yunbi dan Sambi katanya mau berpetualang sama kita. Iya. Mana ya mereka? Yuk kita cari yuk. Yuk kita cari ya. Yuk. Yunbi! Sambi. Yunbi! Sambi. Yunbi! Sambi! Lah, dia lagi. Sambi! Yunbi. Yunbi. Hai Yunbi, Hai Sambi. kemarin kita udah jalan-jalan loh ke Taman Wisata Lebah Cibubur, ke perpustakaan LAI untuk mendengar cerita Bu Lydia tentang kehidupan lebah. Hari ini kita diajak untuk ke rumah dua guru sekolah minggu kita loh. Oh, ini rumah yang pertama kan? Betul. Katanya kita mau diajak sarapan bareng loh Oh iya? dengan menu madu. Wah, Enak banget kan? betul. Yuk kita coba yuk. Yuk, yuk. Yuk. Ayo teman-teman, ikut ya. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Bu Eva. Bu Eva. Halo, Bu Eva. Halo Bu Eva, senang sekali kalian datang hari pagi ini. Ayo, ayo, ayo masuk. Ayo, ayo, yuk. Kita mau sarapan. Kasih. Wah. Oh ya, sebelumnya pakai hand sanitizer dulu. Oh iya betul. Ya. Terima kasih Bu Iya. Eva. Sandy, Iya Yunbi. kok menu sarapannya nggak sama ya? Kayak
yang biasa kita makan. Betul. Kalian pasti bingung ya, kok sarapannya beda ya sama yang biasa kalian makan? Ibu sengaja mengundang kalian ke sini karena ibu mau memperkenalkan menu sarapan seperti orang-orang Israel. Jadi kalian, Sambi dan Yumbi dan juga adik-adik yang ada di rumah bisa tahu seperti apa sih makanan bangsa Yahudi pada zaman dahulu. Yuk, sekarang kita duduk. Asik. Ya, kasih teh dulu ya. Kita duduk. Ayo Yumbi. Ayo duduk. Asik. Ya. Nah, jadi zaman dahulu di bangsa Israel itu sebenarnya punya banyak sekali makanan-makanan, jenis makanan dan snack-snack. Seringnya mereka itu memakai bahan-bahan dari biji-bijian, madu, dan susu. Kenapa coba? Ingat gak pelajaran yang kemarin? Bangsa Israel itu tanahnya subur, ya kan? Betul. Terus berlimpah apa? Susu dan madu. Iya. Makanya makanan-makanan mereka kebanyakan terdiri dari susu dan madu. Ya? Iya. Nah, yang pertama nih, Ibu mau kasih lihat ya. Ya. Ini adalah apel. Ya kan? Ini sama nggak di tempat kita? Sama kan? Ada apel. Yang beda adalah apelnya dikasih madu. Nah, makannya itu apel dikasih madu seperti ini. Nah, siapa yang mau? Aku. Yeay, nanti lagi ya, cobain dulu. Ya, aku buka ya vessel aku. Cobain Terima dulu. kasih Bu Eva. Ya, jadi apel dan madu itu ada artinya. Mereka makan apel dan madu itu pada saat perayaan tahun baru, ya, namanya Rosh Hashanah, ya. Pada saat itu mereka makan apel dan madu ada artinya. Artinya adalah bahwa di tahun yang baru harapan mereka akan panen yang tambah banyak dan mempunyai berkat yang manis, semanis madu. Iya, ini manis. Ya, itu apel dan madu, ya. Lalu yang kedua, mereka juga membuat roti. Roti itu menjadi makanan mereka, makanan pokok mereka. Mereka kadang-kadang membuatnya tanpa ragi, hanya tepung, lalu minyak, ya, lalu diulengin dan dipanggang atau dibakar. Ini itu juga habis dipanggang. Siapa yang mau? Aku juga. Nanti ibu kasih ada pakai, biasanya roti ini dicocol dengan madu juga. Nah, begini ya, ambilnya kayak gini. Yuk. Terima kasih Bu Eva. Ya, dicoba. Ayo Sam, cobain. Aku buka dulu ya vessel Iya aku. dong. Wah, enak tuh. Roti ini biasanya kalau nggak disobek atau langsung dimakan dan dicocol ke madu, ya, bisa juga dengan yang lainnya. Coba Sambi, kamu makan. Aku sobek ya Yunbi. langsung dimakan dan dicocol ke madu, ya, bisa juga dengan yang lainnya. Coba. Enak banget. Ya, enak banget ya. Enak ya. Aku juga mau dong. Nih, Aku Yumbi, jangan cobain. makan sendirian. Wah, ini aku mau cobain yang ada madunya. Karena pasti enak. Lagi kayak gini. Ya, ini kalian minumnya. Bener ya Sambi? Betul. Enak banget. Manis juga kan Yunbi? Wah, udah diarin minum Bu Eva. Kita minum dulu. Yuk, makasih Bu. Makasih Bu Eva. Iya. Yuk, kita cobain dulu. Enak.
Seger banget. Kalau makanan pokoknya kita apa, Sebi? Nasi. Nah, kalau ini makanan pokoknya bangsa Israel zaman dulu, roti. Roti ya? Tapi kalau aku sih mesti nasi, Bu Eva, Yunbi. Bahkan nih kalau aku udah makan bakmi 2 mangkok pun tetap aja nggak kenyang kalau nggak pakai nasi. Iya tuh kelihatan perutmu gede. Nah, yang satu ini Wah, kalau itu tahu aku Bu Eva. apa coba? Itu namanya roti cala. Itu Ya. seperti roti yang biasa kita makan. Iya, betul sekali. Ini adalah roti Jawa. Roti ini biasa dimakan oleh orang Yahudi pada hari Sabat atau hari libur. Nah, mereka berharap setelah di minggu yang baru, ya setelah hari Sabat itu di minggu yang baru, mereka akan mendapat berkat yang bertumpuk-tumpuk seperti roti ini, karena ini kan rotinya bertumpuk-tumpuk, ya kan? Nah, ada satu lagi. Ini sebenarnya juga merayakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya, ingat ya ceritanya? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mendapatkan roti mana dari surga. Ya, sebelum hari Sabat, mereka mendapat 2 kali lipat rotinya. Ya, sehingga mereka pada saat sebelum hari Sabat, mereka memasak 2 kali lipat roti untuk dimakan pada hari itu dan kemudian di hari Sabat. Ya, nah makanya dibuatnya bertumpuk-tumpuk seperti ini, ya. Terus biar bagus dikepang ini. Mau kan? Mau? Mau. Ya, kita akan makan. Kita berdoa dulu. Siapa nih yang mau berdoa? Aku mau. Ya, oke. Sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat Ibu Eva dengan selamat. Sekarang kami mau sarapan. Tolong Kau berkati kami supaya apa yang kami makan dapat menjadi bermanfaat bagi tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita udah selesai makannya. Iya. Bu Eva, itu yang warna-warni di dalam toples apa? Oh, ini adalah madu. Ya, kenapa warna-warni? Warna-warni ini tergantung dari jenis lebahnya dan juga jenis nektarnya, juga jenis pohon di mana mereka hidup. Ya, kalau ini namanya madu kaliandra, ya karena di hutan yang isinya kaliandra. Lalu, oh ini dulu yang warnanya gelap. Ini adalah madu hutan. Jadi lebahnya itu hidup di dalam hutan, ya kan? Nah, kalau yang ini warnanya beda sendiri ya. Ini adalah madu yang ada royal jelly-nya. Makanya enak dan sehat kita kalau minum madu ini, ya. Nah, selanjutnya Ibu mau bercerita tentang madu juga. Ada loh di Alkitab cerita tentang madu. Mau dengerin nggak? Mau. Sebelumnya Ibu mau kasih teka-teki dulu. Wah. Ya, teka-tekinya adalah dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ayo, ada yang bisa? Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Dari yang makan keluar makanan. Aku tadi makan, tapi nggak keluar apa-apa tuh. Apa ya? Dari yang kuat keluar manisan. Aduh, aku nggak tahu apaan sih. Sam, nggak tahu. Udah nih, nggak tahu. Adik-adik juga nggak tahu. Nah, jawabannya adalah singa dan madu. Singa, madu. Mau tahu cerita selanjutnya? Iya. Ayo, kita akan pindah ke lain tempat.
Ibu akan bercerita. Oke, yuk. Ya, kita akan mendengarkan cerita ya adik-adik semuanya, juga Yunpi dan Sampi. Kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini kami boleh mengikuti BI. Tuhan, kami dimanapun kami berada, di dalam liburan kami ini, kami bersyukur kami boleh mengikuti BI ini Tuhan, sehingga kami boleh belajar lebih banyak lagi mengenal Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Eva. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kami terima pada saat ini. Biarlah kami semua boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Orang kuat pilihan Tuhan. Adik-adik, tahukah adik-adik bahwa semua bakat, kepandaian, dan semua kelebihan yang kita miliki adalah pemberian Tuhan? Sejak dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah membuat dan merencanakan hidup kita lengkap, indah, dan sempurna. Keindahan dan kesempurnaan itu akan terwujud bila kita mengerti dan memahami apa maunya Tuhan. Kadang Tuhan sudah memberikan kita otak yang cerdas, wajah yang tampan dan cantik. Karena kita tidak mau mengerti maunya Tuhan, kita menggunakan semua pemberian itu untuk melakukan sesuatu yang jahat. Adik-adik, sangat disayangkan ya, bila segala pemberian Tuhan yang indah dan sempurna kita gunakan dengan sembarangan, tidak mengikuti kemauan Tuhan. Bertahun-tahun yang lalu, di tanah Israel tinggallah seorang laki-laki bersama dengan istrinya. Namanya adalah Manoah. Mereka sudah lama berumah tangga, tetapi belum dikaruniai Tuhan seorang anak. Suatu hari, seorang malaikat Tuhan mendatangi istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Engkau akan memiliki seorang anak yang istimewa." Mendengar itu, istri Manoah sangat bahagia. Ia segera memberitahukan berita bahagia itu kepada suaminya. Suami istri itu sangat bahagia karena akhirnya Tuhan menjawab permohonan mereka. Segera berlututlah Manoah. Ia berdoa, "Oh Tuhanku dan Allahku, biarlah malaikat itu datang kembali kepada kami dan memberitahukan kepada kami apa yang harus kami perbuat untuk anak yang akan lahir itu." Adik-adik, Manoah seorang yang takut kepada Allah. Ia sadar bahwa anak istimewa yang akan lahir itu adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan pasti sudah merencanakan hal yang indah buat anak itu. Oleh karena itu, Manoah memohon kepada Tuhan agar ia sebagai orang tua dapat membimbing dan mengajarkan anak itu sesuai dengan maunya Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur nomor 119 ayat 130, "Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Demikian firman Tuhan. Manoah sadar bahwa tanpa bimbingan Tuhan, ia adalah orang yang bodoh. Ia memohon Tuhan menyingkapkan, memberitahukan firman-Nya. Perkataan Tuhan kepadanya agar ia mengerti apa maunya Tuhan untuk ia perbuat sebagai orang tua dari anak yang istimewa. Adik-adik, Tuhan mendengar doa Manoah. Ia mengutus kembali malaikatnya untuk memberitahukan keinginan Tuhan kepada Manoah dan istri apa yang harus mereka lakukan untuk anak yang akan lahir itu. Kata malaikat itu, anak yang akan lahir itu tidak boleh dicukur rambutnya, tidak boleh minum minuman keras, dan tidak boleh makan makanan haram. Allah telah memilih dia menjadi hakim yang akan memimpin Israel. Sebenarnya, umat Tuhan pada masa itu sangat membutuhkan pertolongan. Mereka sudah hidup meninggalkan Tuhan, dan
mereka juga hidup menderita karena orang-orang Filistin, negara tetangga mereka yang seringkali mengganggu mereka. Karena penderitaan itu, umat Tuhan mulai berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan menjawab doa umatnya. Ia menciptakan bayi ini menjadi manusia terkuat di dunia. Manusia yang akan menolong bangsa Israel dari kejahatan bangsa Filistin. Lalu istri Manoah melahirkan seorang anak laki-laki dan memberikannya nama Simson. Anak itu tumbuh dewasa dan menjadi sangat kuat. Tuhan memberkatinya, roh Tuhan menyertainya. Suatu hari, ia berkelahi dengan singa muda tanpa menggunakan alat apapun. Dan ia berhasil membunuh singa itu. Luar biasa ya adik-adik, betapa kuatnya tenaga Simson. Ini adalah tindakan Simson yang pertama yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Lalu Simson meninggalkan bangkai singa itu begitu saja. Sampai-sampai bangkai itu membusuk dan mengering. Tersisa hanya tulang belulangnya saja. Kemudian, selang beberapa waktu, Simson kembali lagi melewati tempat ia membunuh singa itu. Ia melihat ada lebah bersarang dalam kerangka singa. Ia memakan madu lebah itu. Nikmat sekali rasa madunya. Ia juga membawa pulang madu itu untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Tetapi ia tidak memberitahukan dari mana madu itu berasal. Selanjutnya, begini ceritanya. Adik-adik tetap mendengarkan ya. Tibalah waktunya bagi Simson untuk menikah. Ia jatuh cinta dengan gadis yang tidak percaya kepada Allah. Gadis itu tinggal di Timna, seorang Filistin. Kedua orang tuanya menasehati dia, "Simson, janganlah kamu mengambil perempuan yang tidak takut kepada Allah." Tetapi Simson tidak peduli. Ia tetap menikah dengan wanita yang tidak takut kepada Allah. Adik-adik, Simson tidak seperti ayahnya yang mau hidup seturut maunya Tuhan. Seperti ingat ya, dalam Mazmur 119 ayat 130. Apa bunyinya? Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, Simson meskipun bertubuh kekar dan sangat kuat, ia adalah orang bodoh. Orang yang tidak mau peduli maunya Tuhan. Dalam pernikahan itu, Simson memberikan teka-teki kepada tamu undangan, yaitu orang-orang Filistin. Bunyi teka-tekinya adalah, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Apakah itu? Simson memberi kesempatan mereka menjawab selama 7 hari. Bila mereka bisa menjawab, Simson akan memberikan hadiah 30 pakaian dalam dan 30 jubah mewah untuk mereka. Sesudah 7 hari, mereka tetap tidak bisa menjawab adik-adik. Akhirnya mereka mengancam istri Simson. "Ayo, bujuk suami kamu untuk kasih tahu jawabannya. Kalau tidak, kami akan membakar rumahmu." Istri Simson menjadi takut. Istri Simson kemudian membujuk Simson untuk memberitahu jawabannya. Simson tidak tega. Ia memberitahukan kepada istrinya jawaban dari teka-teki itu. Dan istrinya memberitahukan kepada orang-orang itu. Maka, tahu nggak adik-adik, kemudian bagaimana? Pada saat terakhir, mereka berhasil menjawab teka-teki Simson. Jawabannya adalah singa dan madu.
Apa yang lebih kuat dari singa? Apa yang lebih manis dari madu? Kami dapat menjawab teka-tekimu. Simpson kesal sekali adik-adik. Ia tahu pasti istrinya yang sudah memberitahukannya. Hal ini membuat Simpson sangat marah. Apalagi ia tahu setelah peristiwa itu istrinya diberikan kepada orang lain. Simpson marah besar. Simpson merencanakan sebuah pembalasan. Bagaimana caranya? Kemudian Simpson masuk ke hutan. Ia menangkap anjing hutan, serigala. Tidak tanggung-tanggung adik-adik, ia mengambil 300 serigala dan mengikat ekornya sepasang-sepasang. Di tengah-tengah ekor itu diselipkan obor yang menyala. Kemudian Simpson menghalau anjing-anjing itu ke ladang gandum milik orang-orang Filistin. Hiya, hiya, hiya. Apa yang terjadi adik-adik? Iya, betul. Ladang itu terbakar. Banyak orang Filistin yang kehilangan ladang mereka. Apa yang kemudian terjadi? Tentu saja orang-orang Filistin menjadi sangat marah. Mereka menangkap Simpson. Dan Simpson membiarkan dirinya ditangkap. Rupanya dia masih belum puas membalas kelicikan orang-orang Filistin itu. Orang Filistin menjadi sangat marah. Simpson akan dibunuh. Tetapi ia dengan mudah memutuskan tali-tali itu dan mengambil rahang keledai yang ada di dekatnya. Dengan rahang itu ia memukul dan membunuh 1000 orang Filistin. Luar biasa ya kuatnya Simpson. Roh Allah menyertainya. Tetapi sayang, Simpson hidup menurut maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Adik-adik, orang Filistin tidak tinggal diam. Mereka mencari Simpson. Suatu hari mereka menjebak Simpson. Ketika Simpson masuk ke suatu kota, mereka mengunci pintu gerbangnya sehingga Simpson tidak bisa keluar. Tetapi adik-adik, itu kan pikiran mereka. Mereka belum sadar kalau Simpson amat sangat kuat. Pada malam harinya, tembok kota itu dijebol oleh Simpson. Dan ia melarikan diri sambil memanggul pintu gerbang kota itu di bahunya. Luar biasa. Saat itu barulah orang Filistin sadar bahwa kekuatan Simpson sangat istimewa. Ia adalah laki-laki yang amat sangat kuat. Nah, Sambi dan Yunbi, juga adik-adik semua yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi. Simpson diciptakan Tuhan begitu indah dan sangat sempurna. Tetapi sayang, ia hidup menyenangkan dirinya sendiri. Ia tidak mau mengerti dan memahami maunya Tuhan atas dirinya. Akhirnya, hal buruk terjadi dalam hidupnya. Simpson jatuh cinta lagi dengan wanita Filistin yang berbeda dari sebelumnya. Namanya Delilah. Orang-orang Filistin membayar Delilah dengan uang yang banyak. Bila Delilah bisa mendapatkan rahasia kekuatan Simpson, maka Delilah, wanita cantik mata-mata orang Filistin itu, menggunakan berbagai bujuk rayu yang jitu sehingga akhirnya Simpson memberitahukan rahasia kekuatannya, yaitu di mana? Ada di rambutnya yang belum pernah tersentuh pisau cukur. Delilah menyuruh seseorang mencukur rambut Simpson ketika Simpson tertidur. Kemudian setelah mencukur rambut Simpson, orang-orang Filistin, tentara Filistin masuk ke kamar Delilah adik-adik dan menyerang Simpson. Wah, Simpson terbangun dan berusaha melawan mereka. Segera ia tersadar, kekuatannya ternyata telah hilang.
musuhnya mencungkil matanya. Dan dalam kondisi yang tidak berdaya itu, Simson dipaksa menjadi budak mereka. Lalu Simson dipekerjakan mendorong kilangan. Adik-adik tahu nggak? Kilangan adalah sebuah alat untuk menggiling atau memisahkan bulir-bulir gandum dari batangnya. Kilangan bisa berukuran kecil dan bisa berukuran besar. Nah, Simson dipekerjakan di sebuah kilangan yang besar yang biasanya menggunakan tenaga kerbau. Orang-orang Filistin mentertawakan dan mempermainkan Simson, hamba Tuhan itu. Menyedihkan ya adik-adik. Kemudian suatu hari orang Filistin mengadakan pesta. Mereka memuja dewa ikan bernama Dagon. Menurut mereka, dewa Dagon sudah menyerahkan Simson ke tangan mereka. Menurut mereka, karena dewa Dagon, mereka bisa menang atas Simson. Mereka makan, minum, berpesta dalam kuil Dagon. Lalu mereka mengingat Simson. Maka mereka menyuruh memanggil Simson untuk menjadi bahan tertawaan mereka. Datanglah Simson berjalan tertatih-tatih dituntun seorang budak kecil. Karena Simson kan matanya sudah dicungkil, jadi Simson tidak bisa melihat lagi. Orang-orang Filistin tidak sadar bahwa rambut Simson selama di penjara sudah mulai tumbuh kembali. Simson kemudian meminta budak kecil yang menuntunnya untuk membawa dia berdiri di tengah-tengah pilar penyangga kuil. Di tengah kerumunan orang Filistin yang siap menghina dan membulinya, Simson berdoa, "Ya Tuhan, sekali ini saja buat aku menjadi kuat kembali, supaya dengan satu pembalasan aku akan balaskan kedua mataku kepada orang Filistin ya Tuhan." Nah adik-adik, di dalam kuil itu ada sekitar 3.000 orang lebih yang sedang berpesta merayakan kemenangan mereka. Akankah Tuhan menjawab doa Simson? Ya, Tuhan menjawab permohonan Simson. Sekali saja Simson merengkuh kedua pilar utama penyangga bangunan kuil Dagon dengan segenap tenaga, maka bergetarlah bangunan itu dan rubuh dalam sekejap. Ribuan orang berteriak dan berlarian, tetapi tidak ada satupun yang selamat. Mereka tertimpa batu-batu reruntuhan kuil, termasuk juga Simson. Ya, akhir hidup Simson tidak seindah dan sesempurna ketika pertama kali Tuhan menciptakan ya adik-adik. Mengapa Simson yang kuat, gagah, dan istimewa itu mati sebagai budak yang kotor, bau, buta, dan terhina? Karena ia hidup tidak mau menuruti keinginan Tuhan. Ia hidup sesuka hatinya. Ia menggunakan semua kemampuan dan berkat Tuhan yang istimewa hanya untuk kesukaannya saja. Simson bukan hakim yang baik, tetapi Tuhan tetap mengasihinya. Tuhan tetap menjawab doanya. Adik-adik, kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Ada banyak berkat dan talenta yang Tuhan siapkan buat kita. Tetapi bila kita memakainya dengan sembarangan, sesuka hati kita sendiri, malas-malasan, hidup nakal, suka isengin orang, tidak peduli dan tidak sayang orang lain, maka pada akhirnya kita akan hidup sengsara, tidak lagi bahagia, ya kan? Bagaimana seharusnya kita menggunakan semua berkat dan talenta itu? Ayo, bagaimana? Harus dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan dan terus berdoa agar Tuhan memberikan pengertian yang benar kepada kita. Kita belajar
bermain, bergaul dengan tuntunan firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan menuntun kehidupan kita semua ya adik-adik. Aha. B. Bible enrich empower us. Sam, seru banget ya ceritanya. Iya, tapi sayang Simpsonnya mati. Biasanya kan kalau di film-film jagoannya menang. Gak mati ya? Ya, ini bukan sekedar dongeng ataupun film, ini kisah nyata loh. Betulan ada di Alkitab, tertulis di Alkitab. Maksudnya supaya kita bisa belajar mengenai kehidupan Simpson, ya. Jadi kalian bisa belajar kan dari kehidupan Simpson? Iya, Bu Eva. Gimana adik-adik semuanya yang di rumah bisa belajar kehidupan Simpson? Ditulis ya di buku kalian. Sambi, udah siang. Iya nih, kita kan udah janjian ke rumah Bu Bani. Oh iya, aktivitas Bu Eva. Iya. Membuat kue. Wah, asik banget itu. Iya. Jadi Yunbi dan Sambi pamit dulu ya Bu Eva. Oke, hati-hati di jalan ya. Iya, terima kasih. Iya, terima Dadah Bu kasih, Eva. Bu Eva. Ayo, Dadah. Sam. Ayo. Kita mau ke rumah Bu Bani. Bu Bani. Bu Bani. Hei, Yunbi, Sambi, udah datang, ayo masuk. Ayo, Yunbi, Sambi, sini. Ayo adik-adik juga ya. Kita akan memulai aktivitas hari kedua kita, yaitu membuat kue madu. Adik-adik sudah mendapatkan paket dari Ibu Guru ya, paket aktivitas hari kedua. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ada whipped cream, kemudian ada fondant, ada juga susu, kue wafer, kue mari, madu, dan sarung tangan. Nah, kita akan membuat kue madu. Kue madu ini menggunakan madu dan susu. Bentuknya akan seperti ini. Kue madu ini serupa dengan sarang lebah. Mari kita membuat ya adik-adik. Pertama-tama kita tuang whipped cream ke dalam mangkuk. Kemudian kita ambil susunya. Kita menggunakan sendok, 7 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu kita akan aduk. Kalau adik-adik mempunyai whisker, boleh pakai whisker. Kalau tidak punya, nggak apa-apa ya, pakai garpu. Ini membutuhkan kira-kira 3-4 menit ya adik-adik ya. Kita aduk terus. Dari pertama tadi cair, nanti akan mengental. Perlahan-lahan dia akan mengental ya. Kalau menggunakan whisk akan lebih cepat. Tapi kalau menggunakan garpu butuh waktu lebih banyak sedikit ya. Oh ya adik-adik, ada satu yang ibu lupa. Susunya harus dalam keadaan dingin ya. Masukkan dulu ke kulkas. Kenapa harus dingin? Dia akan mengental lebih cepat. Kalau susunya nggak dingin, adik-adik butuh waktu lebih lama lagi. Akan lebih capek ya untuk mengaduk ya. Kalau dalam keadaan dingin, ini akan cepat. Sebentar lagi. Sudah mulai. Ya.
Kemudian kita masukkan ke kulkas dulu ya, kira-kira 15 menit supaya dia lebih mengental, lebih keras nanti ya. Kemudian setelah kita masukkan ke kulkas, kita akan melakukan yang berikutnya. Roti tadi kita masukkan ke dalam plastik, kita hancurkan. Adik-adik bisa memakai alat apa aja, yang penting biskuitnya halus ya. Ya, sudah halus. Kemudian kita akan tuang ya. Ya, kita ratakan. Kemudian wafernya setelah dibuka dari bungkusnya, satu bungkus dapat 2. Dari setiap ini kita belah menjadi 2. Pelan-pelan ya adik-adik, karena ini rentan hancur ya. Kita lakukan pelan-pelan aja ya. Kita bagi adik-adik ya, bagi 2 ya, 3 biji ya, karena kita akan membuat 2 buah kue. Setelah ini siap, ini juga sudah siap, dan tadi whipped creamnya sudah dimasukkan ke dalam kulkas 15 menit. Kita akan memakai whipped cream sebagai olesan. Caranya mudah sekali adik-adik. Kita tampilin lagi, kita lem lagi. Mudah bukan adik-adik? Adik-adik hanya tinggal melakukannya dengan sabar ya. Kalau bisa rata ya kanan kirinya, supaya nanti kuenya juga bagus rata. Kita tampilin lagi, kita lem lagi. Kue yang pertama, kita lakukan hal yang sama untuk kue yang kedua. Sudah selesai semua, kita akan mengoles bagian pinggir-pinggirnya ya. Semua pinggir-pinggirnya kita oles. Kalau adik-adik tidak mempunyai spatula, bisa menggunakan sendok, kita pemakai belakangnya. Ya, ini harus tertutup rata supaya nanti biskuitnya juga menutupin semua ya. Nah, seperti ini adik-adik, semua sisi sudah tertutup. Kita taruh, tekan, 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 tekan. Ya, ini sudah selesai. Kita lakukan hal yang sama satu lagi. Semua juga sudah tertutup. Kita menggunakan sisa biskuit yang tadi. Ini atasnya oles, ini enggak laku ya.
Kemudian kita memakai ondan yang berbentuk sarang lebah. Kita tempelkan. Nah, kue madu kita sudah jadi adik-adik. Tinggal kita menuang madu di atasnya. Kita bisa membantu dengan menggunakan sendok. Kita ratakan sambil dipegang ya. Demikian juga yang satu. Ya. Nah, adik-adik, kue kita sudah jadi. Tetapi kue ini belum bisa langsung dimakan. Karena kalau langsung dimakan, nanti akan melecehkan. Ya, masih lembek ini kuenya. Harus disimpan di dalam kulkas. Paling cepat 1 jam. Kalau adik-adik semakin lama menyimpannya, dia lebih enak waktu dimakan ya. Ini seperti ini hasilnya kalau setelah disimpan di dalam kulkas. Ya kan? Padat. Ya, selamat berkarya adik-adik dan selamat menikmati aktivitas kita. Terima Enak tahu. Kenyang ya hari ini, perutku penuh. Bukan cuma perut kita aja yang penuh sama makanan, Sambi, tapi juga jiwa kita penuh dan kenyang akan firman-firman Tuhan yang sudah diberikan gitu. Yunbi mau hadiah? Maulah, pasti. Jangan lupa ya untuk menjawab pertanyaan di Detektif Book. Ya. Mengerjakan aktivitas membuat kue dan tentunya menghafal ayat hafalan. Gitu. Jadi teman-teman juga nggak boleh lupa ikutin Zoom ya. Nanti waktunya kapan, detailnya lihatnya di sini. Di sini ya, di sini. Nah, waktu Zoom nanti ya, Sambi, di hari kedua ini, teman-teman sudah pakai baju atau kaos yang kemarin sudah kita buat sebelumnya. Dan juga makan kue yang sudah kita buat juga. Kita bisa makan sama-sama. Oh gitu. Iya. Seru ya? Seru banget. Perjalanan Be Explorer hari kedua ini sudah sampai di penghujung acara Yunbi. Mari kita tutup dengan doa yuk. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita mengenai kisah Simpson. Tolong Kau berkati kami supaya kami dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih juga karena Engkau telah membimbing kami untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan. Sebentar lagi kami mau mengikuti Zoom meeting. Tolong Kau berkati kami supaya kami dapat mengikuti dan dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru kelas kami. Tolong berkati kami juga besok yang akan mengikuti kembali acara hari ketiga. Tolong berikan kami kesehatan supaya kami dapat mengikuti acara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa ya teman-teman. Kita yel-yel ya. Yuk. 1, 2, 3. Be Bible, enrich, and empower. Sarang Bi. Sampai jumpa teman-teman. Sampai ketemu di Zoom ya. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, how wonder in which we